Para oposan, kaum frustasi, kelompok pecatan, bahkan mantan menteri yang diadili karena kasus korupsi mengingatkan dan mengompori bahwa krisis Sri Lanka bisa terjadi di Indonesia, lalu memprovokasi rakyat agar menyerbu istana negara. Sri Lanka bukan Indonesia, dan sebaliknya Indonesia bukan Sri Lanka. Sri Lanka negeri salah urus dan salah memilih pemimpin. Ya, Indonesia tidak. Dengan segala gejolak politik dan teriakan frustasi para politisi oposannya, negeri ini relatif stabil, bisa menyelenggarakan event internasional G20 di Bali, di mana Indonesia jadi presidensi grupnya. Tentu saja mengingatkan apa yang terjadi di Sri Lanka bisa terjadi di sini. Sah saja, tapi memprovokasi rakyat di sini agar menyerbu istana negara, sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka, adalah masalah lain lagi. Hasutan, agitasi, provokasi yang di zaman Orde Baru untuk memenuhi syarat untuk mencopot pelakunya ke kantor Laksusda dan Popkamtib. Jawaban sederhana, mengapa negara Sri Lanka mengalami krisis hebat? Karena negeri Sri Lanka tak punya menteri keuangan kelas dunia seperti Dr. Sri Mulyani. Sri Lanka tidak punya menteri segala urusan seperti Luhut Binsar Panjaitan, dan tak punya unit anti-teroris yang efektif seperti Densus 88. Dan yang penting, Sri Lanka tak punya presiden segigih Jokowi. Mengutip laporan BBC, Sri Lanka terlibat hutang sebesar 50 miliar US dollar, lebih dari 748 triliun rupiah yang harus dibayar kepada kreditur asing agar lebih mudah dikelola untuk membayar kembali. Hanya menanggung hutang 748 triliun rupiah, negara kolaps. Sedangkan hutang negara kita mencapai 7.000 triliun rupiah, 39% rasio PDB, dan masih berjalan, pasar masih hidup, rakyat masih belanja, listrik menyala, tak ada pemadaman, bebas antri di SPBU, mal dan kafe masih penuh, anak-anak urban pinggiran mejeng di pusat ibu kota, bikin komunitas SCBD, Sudirman, Citayam, Bogor, Depok. Kegagalan manajemen hutang termasuk daftar penyebab krisis para Sri Lanka. Yang tak seperti Indonesia yang dalam mengelola hutang luar negeri relatif baik-baik saja. Hutang kita masih 39% per PDB. Bandingkan dengan hutang Jepang 257%, Sudan 210%, Yunani 207%, Italia 159%, Singapura 138%, dan Amerika 130% per PDB. Per hari ini atau minggu ini, Indonesia masuk barisan negara yang inflasinya paling rendah di Asia Tenggara. Bahkan Asia hanya 4,39%. Bandingkan dengan Kamboja 6,3%, Singapura yang 7%, Thailand 7,1%, dan Laos 12,8%, serta Myanmar 13,8%. YoY, year on year. Bandingkan dengan inflasi Turki yang 75%, yang tempo hari diidolakan kaum kadrun dan meminta agar Indonesia belajar pada Presiden Erdogan itu. Kemana itu makhluk tak berotak, kaki tangan Ikhwanul Muslimin itu? Turki kini bahkan masuk daftar 9 negara yang berpotensi mengalami seperti Sri Lanka.
Dari laman CNBC, tertera 9 negara yang sedang bermasalah dan berpotensi krisis, yaitu Afghanistan, Argentina, Laos, Lebanon, Mesir, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Bagi oposisi dan provokator, data di atas tak penting. Kenaikan BBM, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di sini kini dijadikan bahan bakar untuk agitasi menghasut rakyat. Padahal sejak dulu pun secara berkala BBM naik, namun kenyataannya showroom terus dibanjiri mobil produk baru. Pameran mobil di JHCC dan Kemayoran selalu penuh sesak. Jalanan makin macet dengan pemunculan mobil Gres. Indonesia pernah menjual bensin 30 perak rupiah yang sekarang sudah menjadi Pertalite Rp7.650, Pertamax Rp12.500 dan Pertamax Turbo Rp14.500. Kelipatan kenaikan berapa kalinya? PT Pertamina kini sedang mengatur agar subsidi tidak salah sasaran. Karena selama ini hak rakyat kecil rutin diberikan kepada pemilik mobil mewah. Andalan Sri Lanka adalah pariwisata. Tapi dengan merajalelanya teroris Islam dan di sana tak ada aparat seefektif Densus 88, sektor pariwisata merosot. Terakhir, 3 serangan bom berturut-turut menyasar 3 gereja, 4 hotel, dan sebuah rumah di Sri Lanka pada Minggu 21 April 2019 lalu. Kasus pemboman gereja menjadi titik awal jatuhnya pariwisata di negeri Alengka itu. Negara kualat sama kaum minoritas. Untunglah Menpar Sandiaga Uno di sini bisa diberitahu tak perlu bikin wisata halal segala. Lebay. Pelajaran dari sana, jangan pernah memberi hati pada teroris. Tangkap sebelum beraksi. Juga provokator-provokator di media sosial yang mendorong aksi teroris. Oh iya, kondisi ekonomi Sri Lanka makin parah karena terdampak pandemi COVID-19. Uang pinjaman negara dipakai untuk beli vaksin dan obat-obatan. Tapi, mengapa Sri Lanka tidak bisa bangkit? Bukankah semua negara di muka bumi terdampak pandemi COVID-19? Begitulah, lagi-lagi karena negara itu salah urus dan salah memilih pemimpin. Dan yang penting, di negeri Sri Lanka tak ada Sri Mulyani. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Marti Suwito yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.